Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan unik yang menurut saya ini pertanyaan tajam dan sangat kritis ya dari salah satu teman kita yang bertanya mengenai bagaimana status kompensasi bagi karyawan apabila perusahaan pindah. Perusahaan pindah dan karyawan tidak mau ikut pindah. Ya. Ini menjadi hal yang menarik teman-teman sekalian karena ternyata di dalam Undang-Undang 13 2003 ketentuan mengenai perusahaan itu pindah itu biasanya dimasukkan ke dalam perubahan status yang sudah diatur dalam pasal 164 ya. 164 di Undang-Undang 13 2003. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020, pasal 164 ini sudah dihapus. Dengan jelas di dalam UCK disebutkan pasal 164 dihapus. Artinya sudah nggak ada lagi. Nah, di dalam UCK sendiri ternyata di Undang-Undang 11 2020 ditambah lagi dengan PP 35 tahun 2021, mereka tidak menyebutkan lebih jelas, lebih detail mengenai status perusahaan pindah atau perubahan status ya. Perubahan statusnya nggak disebutkan lagi di dalam UCK. Ini yang menarik nih. Apakah artinya di dalam UCK tidak lagi mengakui adanya perubahan status dan selanjutnya lebih jauh lagi dalam praktek di operasional sehari-hari bagaimana apabila perusahaan ingin melakukan PHK untuk karyawan karena terjadi perubahan status. Nah, pembahasannya saya akan membahas menggunakan dua pendekatan teman-teman sekalian. Yang pertama, kita akan membahas apabila terjadi PHK karena perubahan status atau konteksnya di sini perusahaan pindah dan perusahaan tidak mau membawa karyawannya. Nah, baru nanti pembahasan kedua sesuai dengan pertanyaan teman kita tadi. Jadi perubahan status karena perusahaannya pindah, tetapi si karyawannya yang menolak untuk ikut serta pindah. Ya. Pembahasan pertama mengenai perubahan status perusahaan pindah dan perusahaannya tidak mau bawa karyawan. Memang kalau tadi kita dengarkan penjelasan di awal di dalam UCK sudah tidak lagi mengenal istilah perubahan status. Ya, perubahan status dalam konteks perusahaan pindah biasanya memang digunakan klausa perubahan status yang ada di dalam Undang-Undang 13 2003. Tapi berhubung pasal tersebut di Undang-Undang 13 sudah dihapuskan, maka yang dipergunakan adalah UCK, di mana UCK tidak lagi mengatur itu. Sehingga bagaimana apabila perusahaan ingin melakukan PHK karena terjadi perubahan status, dalam hal ini perusahaan pindah. Maka yang dapat ditempuh adalah perusahaan harus mencari pasal-pasal lain yang bisa dipakai untuk melepaskan karyawan. Ya. Macam-macam pasal yang ada dalam UCK yang sekarang banyak ini ya. Di sana ada contohnya misalkan efisiensi atau perusahaan tutup, tapi mungkin kalau pindah nggak bisa disebut sebagai tutup ya. Atau ada di bagian pasal terakhir di dalam ketentuan PHK di dalam UCK, di sana ada mengatur hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Maka dibuatlah pasal tersendiri yang mengatur mengenai kompensasi bagi karyawan apabila perusahaan pindah dan perusahaan tidak ingin membawa karyawan atau karyawan tidak ingin ikut perusahaan pindah. Ya. Itu dari sisi perusahaan yang akan melepaskan karyawan. Pembahasan kedua adalah mengenai perubahan status, dalam hal ini perusahaan pindah, tetapi karyawannya yang tidak mau ikut perusahaan pindah. Ya. Memang karena tidak ada pasal yang khusus mengatur di dalam UCK mengenai si kompensasi PHK bagi karyawan karena si perusahaan pindah, agak susah bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi saya mencoba melihat dari satu pasal yang masih ada dan masih berlaku yang ada di dalam Undang-Undang 13 2003 yaitu pasal 55. Ya, pasal 55 itu kurang lebih berbunyi begini nih, perjanjian kerja tidak dapat diubah dan atau diakhiri kecuali dengan persetujuan kedua pihak atau kesepakatan kedua pihak.
Nah, di dalam pasal 54-nya, seingat saya pasal 54 ya, itu mengenai isi dari perjanjian kerja. Ada ketentuan-ketentuan minimum yang harus dipenuhi dalam isi perjanjian kerja. Di mana salah satunya adalah identitas perusahaan, identitas karyawan, di mana identitas perusahaan itu di sana menyebutkan nama dan alamatnya. Dalam hal ini apabila perusahaan pindah, maka logikanya terjadilah perubahan alamatnya, ya. Nah, kalau perubahan alamatnya terjadi, maka suka tidak suka tentu harus dilakukan perubahan perjanjian kerja. Dari poin inilah si karyawan bisa masuk, menurut saya. Ya, karyawan bisa mempertahankan pasal 55. Apabila perusahaan meminta karyawan untuk mengundurkan diri, ya tergantung dari karyawannya mau apa enggak. Kalau paketnya bagus silahkan, kalau paketnya nggak cocok ya jangan mau. Ya, maka bagaimana karyawan berpegang ya dengan pasal 55? Perusahaan tidak bisa merubah perjanjian kerja seenaknya tanpa kesepakatan kedua pihak. Bagian mana dalam perjanjian kerja yang dirubah adalah bagian alamat dari perusahaan tersebut. Karena pada saat karyawan bekerja pertama kali dalam perjanjian kerja awal, di sana disebutkan mengenai bekerja ini berlokasi di sini. Nah, apabila ini berubah menjadi di sana, maka ini yang harus masuk dalam klausa pasal 55, di mana perubahan perjanjian kerjanya harus kesepakatan kedua pihak. Begitu teman-teman, kondisi yang harus kita perhatikan mengenai pasal 55. Sejauh ini yang saya lihat tidak adanya klausa khusus mengenai perubahan status yang mengakibatkan terjadinya PHK. Dari sisi karyawan, saya melihat kita bisa berpegang pada pasal 55 ya, mengenai perubahan perjanjian kerja yang harus atas kesepakatan. Namun selanjutnya kita akan melihat nanti bagaimana hasil dari proses judicial review yang sudah dilakukan oleh teman-teman serikat pekerja di Mahkamah Konstitusi mengenai UJK ini. Dan ini menarik, kita akan bahas lebih lanjut apabila ada perkembangan-perkembangan selanjutnya di lapangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.